Permisi, Mas. Ya ada apa, Bu? Mas kenal Bonar? Oh, kurang tahu, Bu. Soalnya saya orang baru, Bu. Silakan, Bu. Nanya Anto, Bu. Mari, Bu. Permisi, Mas. Ya, Mas kenal Bonar? Bonar? Tidak ada, Bu. Dia sudah lama tidak ada di sini sejak dijemput sama tulangnya yang kaya raya itu. Tasnya sini. Maaf ya, Teh. Ya. Wah, wong kia kok alamak terus sih. Gerah. Bang, ngapain di situ? Ya, elo. Udah tahu gue ngangon kambing. Ya, terus ngapain ngumpat? Bang, di kontrakannya Kong Diman tuh ada penghuni baru ya? Kok lu tahu sih? Iya, saya lihat tadi datangnya sama Mas Slamet. Emang dia mau ngontrak di situ? Iya, si abang orang nanya malah balik nanya. Aduh. Jangan-jangan dia diusir sama babenya Menar. Babehnya Menar. Emang dia siapa sih, Bang? Dia abang sepupunya Menar. Dia ditugasin sama babenya Menar untuk jadi sopir. Sekaligus jagain Menar biar kagak ketemuan sama gue. Abis abang sama Menar bandel sih. Iya sih. Tadi gue ketemuan sama Menar. Gue kepergok sama babenya. Wah, abang dimarahin dong sama babehnya Menar. Gue dimarahin sih nggak apa-apa sih ya. Wajar, gue emang salah. Tapi Bang Bonar kayaknya jadi diusir gara-gara gue. Gue jadi dosa sama dia. Siapa bang tadi namanya? Bonar. Kasihan juga ya dia. Gara-gara hubungan abang sama Menar, dia jadi korban. Wah, kita air dulu ya. Iya. Inyong jadi orang kepenak mas bener. Apa-apa lah. Tapi ini ngomong-ngomong, mejanya bergoyang macam penyanyi dangdut saja nih. Kok mati? Nah. Kok masih mati nih, Met? Kenapa rupanya? Sini, biar Inyong yang nyalain. Yakinlah sumpah ini memang kompor bandel. Nih, caranya pakai ini. Nih ya. Colokin dulu. Baru dinyalain. Sampean biasa ngejus ya. Tinggal ngejus gitu. Itu maksudnya dimasukin situ kenapa? Ini buat nyari minyak tanah gitu. Nah, Maaf, Met. Bau minyak tanahnya bisa aku cium. Tapi tampaknya kurang basah nih, Met. Jangan-jangan minyak kentong habis. lemah. Ya sudahlah. Yang penting kan masih ada air cukup buat minum. Yang penting kan nasi bungkus nanti kita beli. Ya? Ya dah. Ini udah malu. Aku pindahkan lagi nih ke sini ya. Kok Bonarnya bisa kenal sama Mas Slamet sih, Bang? Ya mana abang tahu sih ya. Makanya tadi abang heran. Berarti tadi Abang ketemu Menar dong. Ketemu sih di dalam mobilnya Menar di taman. Buset. Diliatin Bang Bonar dong. Ya kagak lah. Ye, kan dia yang nyopir, Bang. Iya sih. Tapi Bang Bonar keluar dari mobil, dia baca koran di taman. Wih, gile. Bang Bonar pengertian banget ya. Tapi abang jadi nggak enak sih ya. Bang Bonar jadi diusir sama papanya Menar.
Sekarang abang mau minta maaf sama Bang Bonar. Tapi nggak tahu gimana caranya. Bang Rahmat ke rumahnya aja di sana. Abang nggak berani sih ya. Nggak enak. Si abang, kenapa mesti nggak enak? Abang kan punya niat baik. Si anterin deh. Oke? Kamu tuh. Ada apa, Bang? Sorry, Bang. Abang. Sorry, Bang. Kirain udah ditutup. Kurang ajar lo. Sorry, Bang. Sorry, Bang. Sorry, Bang. Kurang ajar lo, awas lo ya kalau... Bang, nggak tahu, Bang. Sorry, Bang. Mas. Ya, ada apa? Kenal Bonar nggak? Nggak tahu deh tuh, tanya di sana. Permisi, Mas. Ya ada apa, Bu? Mas kenal Bonar? Oh, kurang tahu, Bu. Soalnya saya orang baru, Bu. Silakan, Bu. Nanya Anto, Bu. Mari, Bu. Permisi, Mas. Ya, Mas kenal Bonar? Bonar? Tidak ada, Bu. Dia sudah lama tidak ada di sini sejak dijemput sama tulangnya yang kaya raya itu. Memangnya ada apa, Bu? Kelihatannya kita keduluan Benar sama ibu itu, Pak. Mana? Itu tuh, Pak tuh. Ngapain pula mereka ada di sini ya? Alamak. Terus gimana, Pak? Ya terus dong maju. Bodoh kau ini. Jangan sampai ketahuan kita mencari si Bonar dong. Maju. Saya pikir juga tadi gitu, Pak. Kau nggak usah pikir. Yang penting kau Iya, nyupir. Cepetan. Begini, Mas. Mau titip pesan saja. Kalau Bang Bonar kemari, tolong suruh hubungi Menar atau telepon. Penting. Oh, ya. Kalau dia ke sini ya, Mbak ya. Terima kasih ya, Mas. Ya. Mari, Mas. Mari. Piuh. Wong wedok kok ayune rek. Heran, Bos Armi di mana pikirannya ya? Rumah pakai ditutup pintunya. Dia mah enak-enakan makan. Gue di sini dimakannya nyamuk. Nyamuknya gede-gede. Liwatan banget dah. Perut gue lapar nih. Nggak mikir sama adeknya. Bukan gini-gini adek lo. Enak jadi adek kalau diginiin. Nggak ada yang nongol lagi. Mau gue nongol deh. Siapa kek? Heran gue mah. Liwatan lo Pak. Jadi dia mati kelaparan. Kerjanya cuma nyusahin orang mulu. Layar keluyur ke sono sini nggak bener. Biar dia adik gue, adik Ai nih. Rasanya enakin. Tuh, sokin. Udah. Malah sewot sih lu. Tuh gimana nggak sewot? Kerjanya nggak bener. Ngakunya bisnis, tapi nggak bener. Tuh harta warisannya sama babe habis ludes sama sekali. Dia nggak sadar-sadar. Minum. Kayaknya jangan ngomel mulu. Langsung ngomel mulu. Gue kesel sama si Okim. Sabar. Gimana caranya ya supaya gue bisa masuk? Ini urusannya kagak beres nih. Makin malam makin lapar gue. Mana banyak nyamuk. Gak ada yang nongol lagi. Waduh, kucing garong lagi ngapain mojok? Selamat malam. Waduh, roman-romannya kok Mas Okim kayak orang lagi kelaparan ya? Yakin lo sumpah. Tampangnya nyeluntrut kayak orang belum makan 3 hari. Apa? Gue kelaparan. Gue baru makan sama ayam, sama bandeng. Gak kayak lo, tiap hari makan tempe. Oh, biar tempe yang penting rutin. Udahlah, Mas Okim mau rosak gengsi karo Inyong ya. Wong kelihatan kok wajah orang terennya ya. Yakin lah sumpah. Lu ngomong apa? Ngomong. Enggak. Waduh, emosi. Orang cuman bercanda kok ya. Ngomong sekali lagi, gue outin lo. Pergi sono. Iya.
Yaudah, selamat menahan lapar ya. Inyong mau beli diri dulu. Kurang ajar lo ya. Dia tahu gue lagi kelaparan. Baru ngontrak di kandang kambing aja belagu lo. Masuk jangan nih. Ah, pokoknya gue nekat. Gimana ke caranya? Yang penting gue makan. Aduh, sebelah dulu ya. Aduh, gue lagi lapar diganggu. Warisannya dijual semuanya. Beli mobil, motor, TV, kulkas, semua dia borong. Sekarang udah habis, jatuh miskin. Kerjanya cuma nyalain orang lain. Yang bener, justru encing lu yang kagak becus ngurusin bandanya. Jadi nggak ke rumah Mas Slamet? Tuh, lu denger nasihat babe lu. Yang jelek jangan ditiru. Iya, Nya. Banyak orang pada gila, banyak orang pada gila. Kalau pikirkan dunia gila-gila. Sudah satu mau dua. Kambing aja belagu. Gue juga dulu, waktu jaya gue, gak kayak lu amat, Mat. Virus, ngapain lu ngomong sendirian? Ngongok, kayak kodok lu. Mau kemana lo, Ji, bagang gituan? Mau mancing, mau ikut? Ayo. Enggak. Ayo dong. Ah, enggak, gue lagi kelaparan begini lo ajak mancing yang kagak-kagak aja lo. Justru itu gue cariin ikan, ntar kalau dapet kita makan sama-sama. Hah? Oh, lu mau mancing? Iya. Sekarang begini deh. Nah, Lebih baik gue pinjam aja deh. apanya? Ya ini pancingan lo, gue pinjam. Wah, enggak dong. Enggak. Gue mau mancing juga, gue mancing. Lu mancing apaan? Ikan matang. Coba itu. Nggak waras lu otak lu. Masa ikan matang dipancing? Ji, soal mancing mah terserah gue mau mancing ikan mateng kek, mau mentah kek, mau terserah gue. Lu mancing ikan apa? Itu. Nah, hidup dong. Nah, gue yang mateng. Ya terserah nggak apa-apa. Lu mau pakai nih? Gue pakai. Nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Lu mesti bayar 50.000. Buset, gede banget sih lo. Ya terserah. Lu mau syukur kagak ya udah. Gue tinggal nih. Jangan dong, Ji, jangan, Ji. Nih, damai aja, damai ya. Nih, gue punya duit nih. Berapa duit tuh? 20. Tuh. Ya. Dong, enggak. Wah, Ji, lu kejam banget sih, Ji. Hah? 20.000 deh, 20.000. Gua ambil 20.000, tapi lu masih punya utang sama gua 30.000. Buset. Lu berhitungan banget sama temen. Nggak bisa begitu. Duit duit. Duit kan nggak ada saudaranya. Nih. Utang ya 30.000. Kalau kagak bayar, gua selawatin lo. Buset deh. Lu kejam banget. Gua mati belum apa belum lu selawatin. Ya terserah. Udah ya. 30.000 lu punya utang. Ya, ingat tuh. Banyak orang pada gila. Banyak orang pada gila. Akhirnya gue makan juga, lu tahu kagak? Okem, dia punya akal sekebon, sisanya masih 2 kebon.